Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca hujan ekstrim yang melanda Jawa Barat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Jumlah temuan kasus gagal ginjal akut pada anak di Jawa Barat meningkat. 41 kasus baru ditemukan dan 16 pasien anak diantaranya meninggal dunia. Ruang kelas rusak parah, murid sekolah dasar negeri Simpanan Kabupaten Sukabumi terpaksa belajar lesehan di perpustakaan. Kita ke informasi yang pertama, curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah pada Herang, Kabupaten Pangandaran menimbulkan banjir. Luapan air sungai merendam permukiman warga. Banjir kembali merendam permukiman warga Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Aliran air sungai harusnya masuk ke Sungai Citanduy, berbalik akibat muka air Sungai Citanduy yang tinggi. Akibatnya, air meluap merendam lingkungan permukiman warga yang berada di daerah yang kondisinya lebih rendah. Ketinggian muka air banjir yang merendam rumah warga berkisar mulai dari 50 cm hingga 1,2 meter. Warga pun berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun tidak semua barang berharga milik warga dapat diselamatkan. Air naik sekitar jam 3. Jam 3 subuh ya? Iya, 3 pagi jam subuh, tapi itu motor nggak bisa ditulungi tuh. Kena air. Terendam berarti? Direndam ya, dalam banget, jero. Berarti sementara sekarang tetap di rumah, Pak? Iya, tetap di rumah dulu. Nulungin itu sih kasur-kasur, TV, sama motor, kasur. Nggak bisa diselamatin? Nggak bisa, itu tempat duduk. Wilayah Ciganjeng memang dikenal sering mengalami banjir. Banjir terjadi bila terjadi hujan deras atau muka air Sungai Citanduy sedang pasang. Mereka pun berharap hujan reda sehingga air sungai yang meluap bisa segera surut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Banjir juga melanda wilayah Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Banjir merendam jalan, makam, dan sebuah masjid. Hujan deras menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Panumbangan. Jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dengan Majalengka pun tertutup banjir. Tingginya muka air banjir membuat warga berinisiatif mengatur lalu lintas secara bergantian. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Curah hujan tinggi membuat air sungai tidak bisa mengalir lancar ke Sungai Citanduy, hingga meluap naik merendam jalan. Warga berharap Pemkab Ciamis turun menyelesaikan masalah banjir ini karena sudah berulang kali terjadi. Dari dulu sudah ada perbaikan belum, Pak? Belum, Pak. Belum ada Belum, perbaikan. Pak. Iya, belum ada perbaikan. Padahal ini kalau sering terjadi banjir Sering kali, Pak? terjadi kalau hujan lebat terus-terusan ya sering banjir. Ini jalur ramai ya, Pak ya? Jalur rame, jalur 1. Betul ya, Pak ya? Ya, Panumbangan Panjalu. Panjalu. Banjir juga merendam tempat pemakaman umum di Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan. Akibat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm, hanya ujung batu nisan makam saja yang masih terlihat. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul pembatas makam dan sungai. Warga berharap ada pembangunan tanggul lebih tinggi agar tidak lagi terendam banjir. Iya, banjiran. Kenapa ini? Kena banjir kenapa? Ya meluapnya air Citanduy. Citanduy. Itu tanggulnya jebol, Pak? Ya, ini jebol. Airnya masuk semua. Masuk sini. Masuk. Selain makam, sebuah masjid juga ikut terendam banjir. Lantai masjid dan karpet terendam banjir. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, curah hujan ekstrim mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini menyebabkan warga harus mengungsi dan jalan antar kecamatan terputus. Banjir masih menggenangi wilayah Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Banjir merendam jalan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter, membuat warga tidak bisa melintas. Untuk membantu warga, BPBD Kabupaten Tasikmalaya menerjunkan perahu karet berikut petugas. Petugas berperahu karet tersebut akan mengangkut warga, baik yang akan masuk ke perkampungan atau yang akan keluar. Namun perahu karet tidak dapat menjangkau sejumlah rumah warga yang berada di gang kecil. Agar warga tetap bisa keluar, sejumlah anggota TNI dan polisi membantu menggendong warga dari rumah hingga bisa mencapai posisi perahu karet, terutama para lansia. Warga diungsikan ke tempat yang lebih rendah genangan airnya atau mengungsi ke rumah kerabat. Warga mengaku banjir ini adalah banjir yang kedua kalinya terjadi, dan banjir tahun ini adalah banjir terparah yang pernah dialami mereka. Jam setengah 12 baru sampai sini. Setengah 12. Terus naik terus? Iya, terus naik terus, cepat naiknya. Oh, waktu itu hujannya besar, Bu? Besar, cuma sebentar, tapi banjir. Banjir ya? Ini udah banjir yang keberapa, Bu? Yang kedua. Kedua ya? Iya. Tidak hanya banjir, cuaca hujan ekstrem yang melanda Kabupaten Tasikmalaya juga membuat jalan raya antar kecamatan di Parung Ponteng yang menghubungkan kecamatan Parung Ponteng, Cibalong, Pamijahan, dan Taraju retak dan sebagian badan jalan terbawa longsor. Longsor terjadi Rabu dini hari setelah seharian diguyur hujan dan akibatnya tebing sedalam 50 meter longsor. Untuk mencegah warga pengguna jalan menjadi korban jika terjadi longsor susulan, jalan pun ditutup. Masyarakat yang akan melintas harus memutar dengan jarak tempuh hingga 1 jam lebih. Tak hanya jalan, sebuah warung yang berada di samping jalan juga tergerus longsor. Beruntung saat longsor warung kosong karena tidak ditempati saat malam hari. Dari jam 5 tadi subuh kita sudah mendapatkan informasi terjadi longsor yang menimpa ke bahu jalan yang mengakibatkan tadi diawasi ada warung yang sudah tergerus longsoran, dan yang terutama jalan nih yang asalnya lebar hampir kurang lebih ada 5 meter sekarang tinggal sisa 1 meter saja dan tinggal bahu jalan sebetulnya yang sudah turun, sehingga ini total ditutup, tidak bisa dilalui oleh roda 2 atau roda 4, sehingga alternatif yang kita diskusikan tadi adalah untuk motor kita alihkan ke kampung yang lain gitu kan, dan untuk yang roda 4 kita arahkan yang menuju ke Cibalong ataupun sebaliknya itu diarahkan ke Jalan Babakan Jeruk. Longsor ini terjadi karena sebelumnya sempat ada pergerakan tanah di bawah tebing pada tahun 2020 lalu. Sehingga ada kemungkinan longsoran diakibatkan pergerakan tanah tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Bencana longsor terjadi di kawasan Bung Bulang, Kabupaten Garut. 2 rumah hancur akibat terseret longsor. Dua rumah yang berada di Kampung Cisepan, Kecamatan Bung Bulang, Kabupaten Garut ini hancur tergerus tanah longsor. Selain menghancurkan bangunan rumah, tanah longsor juga menimbun kendaraan yang berada di rumah, serta mengubur perabot rumah tangga dan ternak. Meski rumah milik Jumdiat dan Itang hancur, seluruh anggota keluarga mereka selamat tanpa ada yang luka. Akibat longsor, 10 rumah lain terancam bencana longsor susulan. Longsor dipicu hujan lebat yang membuat tebing di belakang permukiman setinggi 20 meter ambrol. Material longsor masuk dan menyeret rumah hingga ambruk rata dengan tanah. Kini anggota keluarga yang selamat dari maut sementara tinggal di rumah kerabat mereka. Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi yang berdampak pada 2 rumah ya. 2 rumah terbawa longsor dan alhamdulillah tidak ada korban dan 10 terancam. Dan hari ini yang 2 rumah tersebut, kakak tersebut dievakuasi di rumah saudaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mengimbau masyarakat di sekitaran zona bahaya agar tetap waspada. Sebab
curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Apalagi banyak rumah warga yang berada di bawah tebing. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Longsor yang terjadi di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi Senin lalu masih menyisakan trauma kepada keluarga yang rumahnya hancur tertimpa longsor. Namun prasarana jalan sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan. Pasca longsor, tim SAR gabungan BPBD, TNI, Polri, serta PMI dan relawan Rabu siang masih terus membersihkan material longsor di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. 2 alat berat masih terus bekerja, menyingkirkan material longsor yang masih berada di halaman rumah warga. Jalan kabupaten yang menghubungkan beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Caringin, kini sudah bisa dilalui sepeda motor dan mobil. Namun kondisi jalan belum sepenuhnya bersih dari tanah merah bercampur air yang menyebabkan jalan licin. Kita masih fokus kepada pembersihan longsoran ya. Kaitan dengan pembersihan longsoran juga terutama alhamdulillah kemarin kita sudah bisa kendaraan sudah bisa lewat sekarang. Tidak mengganggu lagi arus lalu lintas. Akibat longsor, 5 kepala keluarga harus mengosongkan rumahnya karena berada di lokasi rawan longsor susulan, termasuk rumah keluarga Ehan. Longsor yang terjadi Senin lalu membuat Ehan kehilangan tempat tinggalnya. Saat kejadian, Ehan bersama anak dan cucunya sedang berada di rumah, sedangkan suaminya Jajang sedang bekerja. Begitupun dengan mantunya yang bekerja di Bogor. Ehan masih ingat longsor terjadi diawali dengan suara gemuruh begitu besar, serta rumah yang bergoyang keras membuat ia bersama anak serta cucunya sontak kaget. Beruntung ketiganya tidak tertimbun longsor karena ada penahan semacam dinding dari bilik, sehingga Ehan dan anak serta cucunya bisa diselamatkan. Ibu lagi masak di dapur. Pas lagi masak, ibu dengan suara ngeguruh di atas. Iya. Pas ibu teh kaget. Ibu teh emut kaitannya ke kolam di atas. Ya, ibu teh keluar di rumah. Pas pergi ke rumah, itu langsung amruk. Ibu rumah ibu sempat goyang atau gimana? Iya, goyang gitu tah. Seperti rasanya kiamat gitu, Pak. Namun rumah yang ditempatinya hancur setelah longsoran tanah merah yang gembur menerjangnya. Dengan kondisi rumah rusak berat, BPBD Kabupaten Sukabumi meruntuhkannya dan sekarang ia tinggal bersama kerabatnya. 1 orang anggota keluarga Ehan, yaitu kakak iparnya bernama Maman, tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras menyebabkan 1 rumah milik warga di Harjamukti, Cirebon ambruk. 3 orang penghuni rumah terluka tertimpa material kayu dan asbes. Seperti inilah kondisi rumah milik Nanda usai diguyur hujan disertai angin. Atapnya ambruk dan tembok bangunan roboh pada Selasa malam lalu. Selain mengalami kerusakan berat, ambruknya atap rumah yang terletak di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, juga melukai 3 orang penghuni rumah. Korban tertimpa material asbes dan kayu. Kerusakan cukup berat ya, Pak Lurah? Lumayan Pak. Lumayan cukup berat. Ada berapa korban, Pak Lurah? 3, suami, istri, anak. Tapi yang agak berat suaminya, luka-luka. Material bangunan menimpa ketiga korban saat mereka tengah bersantai di ruang tamu. Dari 3 orang yang terluka, 1 diantaranya mengalami luka di bagian wajah, pelipis mata, dan tangan. Terus ya posisi lagi pada duduk lah, pada santai lah gitu kan. Ya tiba-tiba aja refleks tuh bangunan tuh ambruk aja gitu. Angin nggak terlalu kencang angin. Hujan deras mungkin ya? Posisi lagi di kamar, lagi pada ngopi aja sama istri. Ketimpa apa itu kira-kira?
asbes, runtuhan asbes. Khawatir dengan kondisi rumahnya, seluruh penghuni memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.